Kisah inspirasi Claudette Colvin, remaja yang menolak berdiri. Claudette Colvin lahir pada tahun 1939 di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat. Ia tumbuh pada masa ketika pemisahan orang kulit hitam dan orang kulit putih masih diberlakukan secara ketat. Banyak fasilitas umum dipisahkan berdasarkan warna kulit, termasuk sekolah, restoran, dan transportasi umum. Pada tanggal 2 Maret tahun 1955, Claudette yang saat itu baru berusia 15 tahun sedang pulang sekolah dengan bus kota. Ketika bus mulai penuh, sopir memerintahkan beberapa penumpang kulit hitam untuk menyerahkan tempat duduk mereka kepada penumpang kulit putih. Claudette menolak. Penolakannya memicu keributan. Polisi dipanggil dan ia ditangkap di hadapan banyak penumpang. Seorang siswi yang sebelumnya tidak dikenal. Publik tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena keberaniannya menentang aturan yang dianggap tidak adil. Meski peristiwa itu terjadi beberapa bulan sebelum tindakan yang lebih terkenal dilakukan oleh Rosa Parks, nama Claudette tidak banyak muncul dalam pemberitaan nasional. Sebagian pemimpin gerakan hak-hak sipil saat itu memilih figur lain yang dianggap lebih mudah diterima masyarakat untuk menjadi wajah kampanye mereka. Namun kisah Claudette tidak berhenti di sana. Ia kemudian menjadi salah satu penggugat dalam kasus hukum yang menantang pemisahan ras di bus umum. Kasus tersebut berujung pada keputusan pengadilan yang menyatakan pemisahan ras di bus kota tidak sesuai dengan hukum. Setelah itu, Claudette menjalani hidup yang relatif jauh dari sorotan. Ia bekerja sebagai perawat dan membangun kehidupannya seperti orang biasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang tidak mengetahui peran yang pernah ia mainkan dalam salah satu perubahan sosial penting di Amerika Serikat. Kisah hidup Claudette Colvin dikenang sebagai perjalanan seorang remaja yang membuat keputusan besar dalam hitungan detik, lalu melanjutkan hidupnya tanpa ketenaran yang biasanya menyertai peristiwa bersejarah. Claudette Colvin tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan tercatat dalam sejarah. Ia hanya dihadapkan pada pilihan sederhana, mengikuti tekanan di sekitarnya, atau berdiri pada apa yang ia yakini benar. Kadang-kadang, melakukan yang benar tidak langsung membawa dukungan, penghargaan, atau hasil yang terlihat. Bahkan bisa jadi kita merasa sendirian. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup menurut kebenaran, bukan menurut apa yang paling nyaman atau paling populer. Tuhan melihat keberanian hati yang memilih kebenaran meski harus menghadapi resiko. Ingatlah bahwa kesetiaan kepada yang benar tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang setuju dengan kita, melainkan oleh kesediaan kita untuk taat kepada Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Timotheus 1:2-7